Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bosku, dipilih ESR-nya. Ada yang digital, ada yang analog, ada beberapa variasi. Untuk yang ini versi digital sudah saya modif pakai baterai bekas laptop atau baterai 18650. Sudah saya modif dilengkapi dengan proteksi muatan elko. Jadi kalau lupa buang muatan elko nggak apa-apa, aman. Terus yang ini ada versi Health analog. Versi ini testernya, fitur-fiturnya masih berfungsi semua, skalanya masih berfungsi semua, DC 0, AC, skala ohm, X10 masih berfungsi semua, kecuali ampere. Yang ampere nggak berfungsi. Ini saya pakai buat ESR-nya. Terus yang ini ada lagi, sama ini versi TL084 sama ini ESR-nya, tapi ini plus backlight, ada B plus, maksimal 500 volt. Ini bisa dipakai buat tes B plus, tes volt DC, maksimal 500 volt. Terus yang ini versi IC JRC 4558. Jadi di sini ada pilihan elko, milar, sama ini juga ada backlight sama B plus. Yang ini nggak dijual, ini dipakai sendiri. Untuk harga bervariasi ya masing-masing. Yang ini 200.000 sudah sama casingnya. Kalau tanpa casing seperti ini 150.000. Kalau pakai casing 200.000. Terus yang ini harganya 300.000. Jadi ini bisa tester, bisa ESR. Dijamin ini jarumnya halus, lembut. Beda sama yang ini, jarumnya agak mantul. Galak nih jarumnya kalau ini. Kalau yang ini 250. Ini juga sama 250 tapi beda. Yang ini IC TL084. Dia ada indikator shotnya. Kalau elko shot ada indikatornya. Kalau yang ini 250 tidak ada indikator shotnya, tapi bisa buat cek milar. Ada pilihan milarnya. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, Mas. Jadi disesuaikan aja sama kebutuhannya. Untuk cara pakainya saya kasih review sedikit saja. Untuk ini proteksinya langsung, ini elko 400 volt 22 mikro, udah ada tegangannya. Kita cek propnya bebas ya, mau 1/2, 2/3, 1/3 bebas. Kita coba keluar percikan apinya.
Kita tes. Dua dan 3. Kita ulangi. Dua 25 mikro. Kalau posisi nyala boleh, ini juga elko nih, 400 volt 10 mikro. Ini bisa langsung dites saat nyala. Kecil ya strumnya. Kita tes. Ya, 10 mikro. Kita coba lagi yang ini. Kita isi tegangan dulu. Kita isi tegangan dulu. Kita tes ya saat posisi masih menyala. Boleh lihat percikan apinya. Aman ini. Kita cek, tes. Ya, terbaca 33. Kita pindah prop 1 dan 3. Terbaca 23 mikro. Nah, di sini kalau kita gunakan prop 1 dan prop 3, indikator merah ini tetap menyala. Jadi kalau posisi di prop 1 dan prop 3 bisa digunakan buat di PCB. Kita tes di PCB. Tapi kalau buat tes di PCB diusahain wajib dibuang dulu muatan elko-nya. Kalau tidak bisa error untuk di PCB ya. Kalau dilepas sih nggak apa-apa. Kita cek. Nggak kelihatan ya. Dia baca 1200 mikro. Seribu 1400. Ratus mikro B plus 1400. Nah, kalau kita cek di PCB ada tanda tanya, berarti ini elko udah short. Ini yang di sini nih elko udah short nih. Ya, tidak terbaca. Tanda tanya. Ada satu lagi di sini elko yang udah short. Ya, tanda tanya lagi. Jadi kalau tanda tanya
elko sudah short. Jadi udah fitur otomatis ya kalau di prop 1 dan prop 3 kita gunakan buat ngecek misalkan kapasitor ini. Nah, di situ nanti dia tidak akan mati otomatis. Dia bisa kita pindah-pindah. Bisa buat ngecek yang lainnya, beda-beda nilainya. Jadi dia udah otomatis. Jadi kita tidak perlu pencet-pencet tombol tes. Sama seperti kita mengukur resistor. Misalkan resistor, kita mengukur beberapa resistor gitu. Kita gunakan prop 1 dan 3. Dia udah jadi fitur otomatis. Oh, tidak terbaca. Kita tuker dulu. Kita tes. Ya, 665 ohm. Kilo apa ohm tadi? Kilo ya. Kilo ohm. Nah, jadi di saat kita mengukur yang lain tidak perlu pencet tombol tes, kita langsung diukur aja. Prop 1 dan prop 3 nanti langsung terbaca. Dan ini potensio langsung terbaca. Jadi berubah-ubah nilainya tuh. Langsung terbaca, tidak perlu memencet tombol tes. Ini udah auto. Nilainya berbeda-beda tuh. Jadi tergantung nilainya. Misalkan kita mengukur beberapa resistor, jadi tidak perlu memencet tombol tes kalau di prop 1 dan prop 3. Tuh untuk fiturnya. Kalau mau masuk ke menu, tinggal dipencet tahan beberapa detik. Nah, di sini ada pilihan menu. Ada transistor, generator, 10 bit PWM, ESR. Ini resistor, induktor. Ini kapasitor correction. Ini buat ini ya, kalibrasi ya. Kalau tidak ini banget, jangan di otak-atik kalibrasinya. Ini buat kontras, buat show data. Ini buat matiin. Kalau buat matiin udah saya sediain tombol emergensinya. Jadi di saat ini nyala tidak mati-mati gitu, misalkan tidak mati, ada tombol di samping, tinggal pencet aja, udah mati. Soalnya kalau di posisi prop 1 dan prop 3 kita pakai ukur resistor atau kapasitor, biasanya nyalanya bakal lama banget. Ini kalau kita diemin dia nggak bakal mati nih. Saat indikator merah ini menyala, dia pasti nyalanya juga bakal lama. Kecuali sudah hijau. Dia nyala begini, dan dia sekitar 8 detik dia akan mati. Nah, akan mati. Sama seperti ini. Kalau di prop 1 dan prop 2 atau 3 atau 2 itu sekitar 30 detik. 30 detik dia nanti akan mati otomatis. Kita tunggu 30 detik, dia bakal mati sendiri. Detik bakal mati.
Nah, mati sendiri. Tapi kalau di prop 1 dan prop 3, 1 dan 3, jadi indikator merah ini indikator proteksinya ya. Jadi di saat merah begini proteksinya tidak aktif, jadi wajib mengosongkan elko kecuali dia hijau atau posisi mati ya. Ini kalau udah posisi nyala begini, ininya merah, ini dia bakal nyala lama, dia nggak bakal mati nih. Jadi kita harus pencet tombol ini buat matiin ya gitu. Jadi itu aja sih cara pakainya. Untuk fiturnya bisa cek di Google ya. Ini bisa buat cek transistor, MOSFET, NJFET, terus apa ya, induktor, dioda, resistor, apalagi ya, kapasitor, elko. Pokoknya cek di Google aja deh, saya kurang bisa menyebutkan satu persatu. Ini untuk yang digitalnya. Untuk yang ini, yang versi Hales-nya, versi Hales. Untuk skalanya di sini ya, skala 25. Saya pakai yang ini skalanya. Jadi yang dua ini sampingnya ini nggak dipakai. Sebenarnya bisa aja sih ini dipakai. Sebelumnya saya udah bikin ini, udah terjual. Jadi saya bikinnya di skala ini buat ESR, skala ininya buat ampere, ampernya 5 ampere maksimal, yang ini maksimal 25 ampere. Tapi harus ngorbanin lubang outputnya, ini nggak dipakai. Tergantung sih, kalau mau pakai lubang output jadi ampernya nggak dipakai, tapi kalau mau pakai output ampernya nggak dipakai. Kita langsung saja tes. Kita tes langsung di PCB. Untuk elko ya, untuk elko. Oh, ini kan ada standingnya ya. Kita pakai standing aja biar kelihatan. Ya, kelihatan ya. Yang buat B plusnya nih, elko B plus sekitar 1 ohm. Oh, ini. Oh, ini tadi bukan dikalibrasi ya. Pasti dia 0. Nah, untuk ini tadi elko yang terbaca tanda tanya di ESR digital. Ini elko udah short. Ini yang tadi yang terbaca apa tadi ya? Tanda tanya doang. Terus ada satu lagi tadi yang ini, jadi 2 elko short. Kelebihannya ESR TL084 ini dia ada indikator shortnya. Jadi kalau elko short dia nyala lampu merahnya. Itu aja sih cara penggunaannya. Untuk elko yang mikronya kecil sekitar 1 mikro atau 0,22 0,47 masih terbaca sih. Masih terbaca. Mana ya? Ini 0,47. 0,47, jarum di angka 30 40. Nih, ukuran 0,47.
Ini ukuran 1 mikro. Satu mikro, jarum di angka 10. Ada 10 mikro ini. 10 mikro. 10 mikro udah mendekati 0. Jadi di atas ini 10 mikro udah mendekati angka 0. Contoh aja nih, Elko. volt 4700 mikro. Tadinya ini Elko masih baru, masih panjang kakinya. Ternyata ini Elko udah short. Elko-nya udah short. Elko short. Kalau ini Elko kering nih, cabutan dari TV. Jadi kalau dari atas PCB nih kelihatannya masih bagus, masih mulus nih. Nggak ada tanda-tanda kembung, nggak ada. Tapi pas dicek, jarumnya nggak bergerak sama sekali. Elko udah kering. Untuk fitur-fitur yang lainnya masih bisa dipakai semua ini ya. Untuk buzzer masih bisa. Jangan lupa ya kalau habis pakai ESR ininya dimatiin tombolnya. Jadi kalau ini nyala, yang skala X10 sama skala DC0 nya nggak bisa dipakai. Skala 1 ohm bisa. Skala X10, X100, X1K, X10K masih bisa. Untuk DC juga masih bisa dipakai, itu skala 2,5 volt AC. Ini saya ada AC 3 volt sampai 40 volt. Ya ini karena di sini 3 volt, di sini 2,5 volt, jadi jarumnya mentok. Tapi udah ke 10 terbaca 3 volt. Kita taikin lagi 6 volt, 9 volt. Kita pindah ke skala 50 terbaca. Taikin lagi 12, 15, 18, 21, 24, 27. Ini langsung ke 30, 33, 36. Jadi kelipatan 3 volt 40. Itu untuk skala AC nya. Skala AC 250 PLN. Kita langsung tes. Di sini terbaca 229. Ya 200, sini 225. Masih bisa ya, skala 1000 masih bisa juga. Skala 1000 terbacanya 200. 1000 terbaca 400. Wah ini kagak, 1000 jarang dipakai sih ya, 1000 jarang dipakai. Tahu itu bawaan dari sono resistornya segitu. Nah untuk skala DC 5 voltnya, DC 5 volt bisa kita buat ukur skala 5 volt. Nah ini polaritas bolak-balik nggak apa-apa kalau DC 0.
Kalau terbalik jarumnya juga terbalik. Jadi nolnya di tengah-tengah dia ya. Jadi kalau ke kiri berarti polaritasnya terbalik. Skala 25. Skala 25. Ya, masih bisa. Masih bisa skala 25. Terus skala 1000. Skala 1000 kita pakai gimana yang pakai ini apa pakai ini ya? Pakai ini aja ya. Skala 1000 kita aktifkan dulu. Backlight. Profit hitam di hitam. Itu terbacanya 300. Itu bisa kita taikin sampai 500 volt. Bentar dulu, bentar, itu baterainya nggak kuat, kita pakai adaptor. Kita taikin sampai 450, 70. Ya segitu aja ya. Ya kalau over dia juga tidak terbaca dia. .480 volt. Ini kalau dipegang satu nggak apa-apa, cuman kalau dua nyetrum. Kalau dipegang satu aman ya, dikongsotin nggak apa-apa, asal jangan lama-lama ngongsotinnya. Kita tes skala 1000. Skala 1000 terbacanya 420. Ini skala 1000 ini kurang akurat ya buat ukur-ukur ya. Coba kita di skala 250. Kalau 250 kalau pakai ini dia over, dia lebih. Kalau ini berapa ya? Ini juga sama lebih. Kita coba pakai 250. Kita coba pakai yang ini aja. Skala 40 volt. Skala 40 volt terbaca ya, 40 volt. Kita pindah ke skala 50 terbaca 40 volt. Kita pindah ke skala 10 nya, turunin dulu voltage ya, skala 10 volt. 10 volt terbaca sana 9,8. Skala 2,5. Masih bisa. Skala 0,5 nya nggak ada, saya nggak ada. Skala 0,1 juga nggak ada. Skala baterai 1,5. Bisa terbaca. Ya itu ini masih bisa
dipakai ya selektornya, kecuali ampere. Terus yang ini juga bisa buat ESR. Ini sama ini. Versinya versi TL084. Jadi ada indikator shotnya. Kalibrasi dulu. Nah ini bedanya, ini jarumnya rada galak. Dia nggak halus seperti Helles. Dia agak galak jarumnya. Jadi ada harga ada kualitas ya. Kita cek elko. Si bagus. Si bagus bebas. Ini masih bagus. Si bagus. Nah yang tadi shot mana ya? Nah ini dia nih. Nih terbaca shot. Elko-nya terbaca shot nih. Satu lagi nih. Ya, terbaca shot, lampu indikator menyala merah. Itu untuk ESR-nya. Ini contohnya nih. Yang shot tadi sama, dia nyala merah. Untuk elko yang kecil 1 mikro. Jarum di angka 10, 1 mikro. Untuk fitur lainnya, pindah saklar ke atas. Ini buat tes B+. B+ maksimal 500 volt DC. Ya terbaca 260 volt. Buat tes tegangan 20 volt juga bisa, 24 volt, tegangan vertikal juga bisa, tegangan 5 volt juga bisa. Buat cek baterai juga bisa. Cek baterai bisa. Ini buat tes B+. Terus kita pindah tes backlight. Tes backlight ini udah auto volt ya, mengikuti beban. Jadi ini kalau dipegang satu nggak apa-apa, satu lagi nggak apa-apa dipegang, nggak nyetrum, asal jangan megang dua-duanya. Polaritas jangan terbalik, nanti yang ada lampunya mati. Ini udah auto volt ya, mengikuti beban. Ya terbaca 3 volt. Buat tes sender juga bisa. Tes sender juga bisa. Oh terbalik. Ya terbaca 6,3 volt, 6,2. Ini buat cek muatan, buat ngecek tegangan maksimal elko juga bisa nih ya. Maksimal elko-nya mampu disuplai berapa volt.
170 volt. Itu aja sih fiturnya buat yang versi TL084. Terus yang ini ada versi JRC 4558. Dia ada pilihannya, ada elko, ada Miller, tapi tidak ada indikator shotnya. Kemarin saya sudah bikin yang ada indikator shotnya, ternyata masih gagal dalam pengukuran di PCB. Jadi kalau buat ngukur di luar dia masih bisa, cuman kalau di PCB dia tidak akurat. Jadi saya lepas lagi, saya bikin yang versi ini yang ada indikator shotnya. Jadi saya bikin dua model, yang ada TL084 ada indikator shotnya tapi tidak bisa buat cek Miller. Yang ini bisa cek Miller, cek elko tapi tidak ada indikator shotnya. Kita tes ESR nya. Aduh, ini skalanya di Miller. Kita kalibrasi dulu. Miller minimal 10 nano masih terbaca. Nano masih terbaca. 10 nano terbaca cuma 3 garis 10 nano. Ini 56 nano terbaca di angka 6. 104 terbaca di angka 2. 304 jarum di angka 0. Itu untuk cek Miller. Kalau mau cek elko, pindah skalanya di elko saklar, kita kalibrasi lagi. Cek elko langsung di PCB. Ya, masih bagus. Bagus. Si bagus. Nah, kekurangan ini ESR yang versi TL versi JRC 4558 ini, dia tidak bisa mendeteksi elko yang short. Ini elko short tadi nih. Nah, elko shortnya terbaca bagus, sama seperti ini. Ini tadi elko short. Elko tadi short, kita cek di sini pakai ESR ini. Nah, terbacanya bagus. Jadi tidak tahu mana elko short, mana elko bagus kalau di versi ini. Kurangannya itu doang. Tapi bisa buat cek Miller, kelebihannya itu doang. Untuk versi ininya sama seperti yang tadi ini, tes backlight, tes B+ sama. Kalau yang ini juga sama, ini udah saya modif, ada proteksi muatan elko nya, jadi aman dari tegangan. Kita isi dulu muatan elko nya. Kita tes, lihat percikan apinya. Kita tes aman ini. Ya, aman. ESR-nya aman.
aman dari sisa tegangan elko. Saat posisi nyala juga aman. Aduh, saya nyalain dulu. Jadi lampu indikator ini kalau udah nyala hijau berarti proteksinya sudah aktif. Kita tes. Ya, aman ya. Aman dari muatan. Ini bisa juga buat tes remote. Tes remote bisa. Sebuah tes dioda Zener juga bisa ini. Dioda Zener. Terbaca 7,74 volt. Ya itu aja sih yang mau pesen bisa lewat WA. Nanti saya cantumkan WA-nya di deskripsi. Transaksi bisa online, bisa offline. Insya Allah amanah, siap kirim-kirim se-Nusantara. Untuk stok yang model ini ada ada 3, cuman yang ada casingnya cuma 1 doang, yang lain nggak ada casingnya. Telanjang begini, harga telanjang begini 150.000, belum termasuk ongkir. Untuk yang ini stok cuma ada 1, harganya 300.000. Untuk yang ini stok ada 4, harganya 250.000. Ya udah itu aja reviewnya ESR analog digital. Yang ini nggak dijual ya, yang ini dipakai sendiri, jangan ditanya. Ya udah cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.